Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ben Hidayat. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau nge-review sama kalian sama barang yang ada di samping saya ini, guys. Oke, jadi ini adalah satu freezer dari merek RSA SNI. Jadi ini adalah salah satu freezer yang pertama saya punya dari merek RSA. Kenapa saya memilih RSA? Karena paling murah di kelasnya. Ya, kita bicara harga dulu. Harga ini paling murah di antara RSA, Gea, terus kan ada merek-merek Jepang, terus Modena kayak gitu. Oh, ini RSA ini kebetulan, bukan kebetulan sih, dia memang made in China. Dia made in China dan harganya paling murah di antara yang lain. Jadi, sebelum saya masuk harga, saya akan jelaskan dulu spesifikasinya. Harganya kan saya jelaskan nanti di akhir-akhir, bukan akhir video tapi di akhir penjelasan ini. Jadi untuk RSA ini ukurannya itu 200 liter. Dia lebih tinggi ya. Jadi dia ngeklaim itu dia lebih tinggi. Jadi bisa muat lebih banyak. Versi yang sebelumnya itu karena dia kan lebih pendek segini ya. Kalau ini dia mengeklaim dia akan lebih tinggi. Dia punya digital electronic display untuk suhunya. Ini bisa diatur tingkat suhu yang kita inginkan, karena ini untuk frozen food sama es batu saya cukup di angka 18. Ada 5 tahun garansi kompresor, jadi kompresornya dia garansi 5 tahun. Anti vakum desain, kita dari bawah maksudnya adalah anti vakum ini dia nggak gampang kemasukan udara, guys. Jadi ketika dia ditutup dia akan sangat rapat, dibuka lagi dia akan sulit. Tapi setelah 1 menit itu dibuka lagi akan jadi gampang. Fungsinya biar pintu kabinet ini mudah dibuka ya. Jadi ketika ditutup pertama itu langsung kayak nyedot gitu, ngevakum ya. Jadi ketika nanti anti vakum desain ini, jadi maksudnya akan udara-udara di dalam itu bisa keluar lagi, seret, dibuka ringan, enteng gitu. Dia energy saving, hemat energi ya. Saya akui si RSA ini dengan kapasitas 200 liter dia hanya memakan listrik watt 125 watt. Memang kalau menurutku ini worth it banget. Kalau kita melihat wattnya cuma di angka 125 itu keren sih menurutku, bisa menghemat pengeluaran kita. Digital thermo tadi sudah kita bahas ini, dan hemat ruang dengan kapasitas simpan optimal, maksudnya space saver. Dia tipenya meninggi bukan melebar, jadi dia akan lebih hemat secara ruang, itu lebih hemat. Dia klaimnya seperti itu. Dengan 2.500.000 apakah worthy? Worthy, guys, karena terlepas dari build quality yang menurutku nggak terlalu. Nah, kalau merek lain ini yang saya pakai ini punyanya nggak tahu, punya Ice ya, nggak tahu ini merek apa, build quality-nya itu mantep gitu. Tapi kalau RSA ringan, kayak tipis banget gitu. Tapi kembali lagi ke harganya ya, guys ya. Mungkin karena harganya murah makanya penggunaan bahannya juga ya nggak terlalu yang premium kayak gitu. Yang penting adalah fungsinya. Nah, untuk build quality bagian ini plastik biasa yang nggak terlalu tebel. Cuman yang aku agak kurang suka itu bagian atas, guys. Ini bagian atas ini nggak dilapisi dengan kayak gini juga. Jadi dia itu kan peredam dingin. Terus di bagian atasnya ini juga nggak dikasih apa, jadi mudah dekok. Jadi kalau ada pembeli esnya ditaruh di atas gini, ini juga bisa dekok, guys. Jadi ini dalamnya aluminium, mungkin ya, aluminium yang kayak di dalam itu. Jadi dia gampang banget dekok. Kalau ini tak tekan pakai kuku, dia akan meninggalkan bekas gitu dekoknya. Itu yang tidak saya suka, sangat tidak suka, karena dipandang itu tidak sedap gitu loh. Apalagi kalau kalian pengen jual ulang ketika kondisi udah dekok itu pasti akan sangat sulit. Sudah pasti, terlepas dari fungsinya yang masih normal. Itu yang mengecewakan menurut saya di situ. Tapi untuk masalah ini untung ya, ini masih
pakai yang punyanya apa plastik. Kalau ini dibuat bisa dekok juga, wah parah, fatal, nggak beli lagi mungkin saya. Dia punya kunci, ya kan, punya kunci ini untuk mengamankan. Terus handle-nya juga biasa aja sih, handle-nya juga dari plastik yang ya apa adanya. Yang penting di sini adalah manfaatnya, ya saya melihat RSA ini sebagai solusi buat kita yang dananya minim. Saya melihat sebagai solusi ketika kita pengen, kita butuh gitu ya, kita butuh tetapi dana kita ya seadanya. Ini kalau nggak salah harganya waktu itu di angka 2.700.000 atau 2.800.000, saya lupa tepatnya karena saya juga sudah lama beli ini, baru sempat nge-review. Tergantung OTR di tempat kalian, ada yang 2.500.000 kalau nggak salah di daerah Jabodetabek. Kalau di tempat saya sekitar 2.800.000 atau 2.900.000, lupa. Kayaknya malah 2.900.000 deh. Kalau nggak salah dipotong 50.000 dari 2.850.000 kalau nggak salah ya. Dia bebas CFC dan HFC. Mungkin seperti itu yang kita bisa review dari luar. Setelah ini kita akan coba buka guys ya. Nah, ini karetnya, jadi kalian harus sering-sering bersihin. Kalau nggak sering dibersihin ini kayak jamur guys. Nah, ini atom biasa. Nah, ini karetnya, kita langsung lihat-lihat saja. Untuk karetnya ya biasa sih, nggak yang towable gitu, nggak. Dia karetnya yang ya standar gitu, saya bilang standar. Ini atomnya juga standar. Ini jangan kenceng-kenceng, kalau nutup bisa pecah ini ya. Ini bisa pecah. Ini kebetulan lagi kosong, lagi habis. Bentar, kita nyalakan lampu. Ini saya fokuskan untuk es batu guys. Jadi saya fokuskan es batu, jadi setiap hari dia bisa muat sampai 50 biji es batu dengan disusun dengan rapi. Jadi bisa ngejual 50 biji, berarti itu bagus. Bisa, kalau satu bijinya kan saya 50.000, 50.000, 1.000. Jadi kalau 50 sehari bisa omset 50.000. Ini sering sekali terjadi bunga es di daerah sini. Kalian harus sering sekali membersihkan. Wajib membersihkan ini supaya tidak boros listrik. Untuk bagian dinding ini aluminium, yang silver itu ini mudah sekali penyok. Kalau kalian es batu, hati-hati, ini sangat mudah sekali penyok. Seperti di bawah, makanya kenapa saya kasih kardus di bawah itu, supaya bagian bawah nggak mudah penyok. Ini karena, nah, itu mudah penyok banget guys, yang kayak gini. Ini sangat mudah penyok. Ini kalau seumpama kalian pakai keranjang kayak gini, muat 1, 2, 3, 4. Jadi 4 keranjang. Kalau untuk frozen food ini kurang ya, kurang rekomendasi karena muatannya kecil. Mungkin muatan simpan di bawah banyak. Ini direkomendasikan untuk yang daging, es batu, untuk penyimpan saja. Kalau untuk display barang sangat kurang. Bisa kita bilang kurang guys, kurang banyak untuk displaynya di sini. Build quality-nya sama dengan di luar. Nah, engselnya itu, nah, ini kan engselnya ini yang sering kali rawan ya, agak ada bunyi-bunyinya. Nah, sering saya lihat punya teman-teman yang sering rusak itu bagian engselnya ini. Ya, semoga awet, karena ini kan sering kena air tuh kan, makanya kadang sering neyeng, terus ketika sudah neyeng jadi bermasalah deh. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah supaya bagian bawah itu nggak mudah penyok, kalian kasih alas saja di bawah ini, terserah mau kardus mau apapun itu bebas. Di situ ada mesinnya ya di situ. Ini saya simpen beberapa frozen food, sangat oke. Dari segi penyimpanan sebenarnya sangat banyak. Kalau kalian tipe pedagang alias restoran atau mungkin warung kayak gitu, dia bisa menyimpan daging-daging dengan sangat
dengan banyak banget, itu kalian sudah worth it banget sih kalau punya ini. Tapi kalau untuk frozen food saya tidak sarankan karena muatannya sedikit. Kalau untuk restoran, terus apa namanya itu, nah ini cepat sekali ya meleleh guys ya, cepat jadi air. Kita tutup saja supaya nggak jadi air. Nah ketika ditutup ini dia vakum banget. Nah, dibuka nanti akan sulit. Kalau dibukanya gampang berarti ada beberapa bagian-bagian yang kurang bersih membersihkannya. Ini maka dari itu saya kasih tulisan kan, dilarang meletakkan es batu di atas meja freezer karena mudah sekali penyok guys. Ini kayak gini nih, kelihatan nggak sih kalau dari kamera? Nggak kelihatan ya. Ini satu lagi hal yang nggak saya suka adalah bagian ini. Ini kenapa dibuat nyelempit kayak gini? Ini mudah banget kotor guys. Debu-debu itu bisa sekali nempel di sini dan sulit dibersihkan. Nggak kan? Itu yang saya kurang suka dari RSA. Dari segi manfaat saya suka banget, dari segi murahnya saya juga suka banget. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan ragu kalau kalian mau beli ini. Kalau kalian mau usaha frozen food, sebaiknya jangan. Tapi kalau hanya untuk simpan es batu, simpan daging, restoran, warung, itu saya rekomendasi banget. Kecil tapi muatannya besar, nggak main-main dia guys, muatannya gede banget. Itu memenuhi ekspektasi kalian. Nah di video yang akan datang saya akan review kakaknya yang 3 kali lipat jauh lebih besar dibanding ini. Dia lebih pendek tapi lebih memanjang guys. Itu akan saya review di video yang akan datang. Oke? Jadi teman-teman, kalau kalian suka sama video seperti ini, jangan lupa klik tombolnya, klik like, subscribe, komen gitu lah kak. Jadi jangan lupa tuh like, subscribe, komen. Supaya apa? Supaya kita bisa terus berkarya, memberikan informasi-informasi yang efektif, yang sangat informatif kepada teman-teman semua, supaya bisa terus berkembang bersama. Salam toko kelontong. Dan saya doakan buat teman-teman yang mau buka usaha, semoga usahanya lancar jaya, sehat merdeka, dan menjadi pengusaha yang sukses. Saya Benny Dad, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.